Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Neneng Komaria, bertugas di SDN Negeri Pabuaran, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dan juga peserta PPG BAT 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Kamenag Kabupaten Tangerang. Insya Allah pada hari ini Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk uji kinerja dan pembahasannya tentang surah An-Nas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bangun pagi semuanya? Tidak ada yang tidur malam-malam? Ingat 7 kebiasaan anak Indonesia? Ada berapa? 7. Ada 7. Coba untuk mengingatkan kembali. Ya, ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, berolahraga, makan bergizi, berbelanja, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Iya, anak Indonesia nggak boleh tidur. Nah, ini kelihatan sehat-sehat semuanya. Tapi semuanya anak yang disiplin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siap kan KM? Untuk memimpin doanya. Bersiap. Siap. Ibu duduk sama doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
bangkit dan kita untuk berdoa bersama. Masih tetap semangat hari ini? Masih. Coba tepuk semangat. Suaranya kurang kencang. Kenapa? Masih kaku? Tepuk semangat. Iya, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Nah, sore tadi sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu adalah berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah, memohon selalu pertolongan atas apa? Perlindungan atas kuasanya Allah. Nah, sebelum belajar ini mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Wih, bagus, alhamdulillah. Coba ibu lihat. Oh iya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Semua ya. Oke, kalau begitu hadir semua. Sebelum belajar, sebagai anak soleh, duduk rapi, berdoa, sudah. Ingat tugas anak soleh selain berdoa, apa lagi? Bersyukur. Kepada siapa kita bersyukur? Kepada Allah. Karena sampai detik hari ini kita selalu diberikan perlindungan, ya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Atas siapa itu nikmatnya? Dari Allah. Selain beribadah, kita juga harus selalu bersyukur sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih anak soleh-soleha, sudah sering bersyukur kepada Allah? Nah, seperti tadi pagi sebagai anak yang soleh dan soleha, apa yang telah kamu lakukan untuk bersyukur kepada Allah? Apa? Salah satunya yaitu berdoa sebelum masuk, belajar berdoa sebelum makan. Ya, anak soleh jangan lupa selalu bersyukur. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi, yes. Iya. Pelajaran hari ini, siapa yang tahu? Hari ini hari apa? Jumat. Hari ini hari Jumat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah berdoa tadi. Nah, di hari Jumat hari ini kita mau membahas tentang surah An-Nas. Karena pelajaran sekarang tentang saya cinta kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat surat-surat yang harus selalu kita baca. Ya, salah satunya yaitu adalah surah An-Nas. Yang hari ini kita akan pelajari surah An-Nas. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran surah An-Nas, Ibu mau mengingatkan kembali siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya, jadi apa minggu lalu pelajarannya? Keteladanan Nabi Muhammad. Semuanya masih ingat? Iya. Salah satu sifat Rasulullah atau Nabi Muhammad sebagai umatnya, kita harus meladani sifatnya. Salah satunya apa? Sifat jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Jujur itu apa? Tidak berbohong. Jujur itu tidak bohong, berkata apa adanya. Ada lagi sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Salah satunya selain jujur ada lagi apa tuh? Sayang terhadap sesama. Dia tidak membanding-bandingkan saya siapa, yang dilihatnya siapa. Walaupun dia orang itu membenci Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak balik dendam membenci beliau.
Dia selalu mencintai sesama umat manusia. Apalagi umatnya, kita sebagai umat Islam selalu mencintai. Kita juga harus mencintai Nabi Muhammad. Ya, itu pelajaran minggu kemarin. Hari ini pelajarannya kita mau membahas tentang apa? Surat An-Nas. Tujuan pembelajarannya kita supaya mengenal surat An-Nas dengan baik. Apa itu surat An-Nas? Apa artinya surat An-Nas? Manusia. Surat An-Nas itu adalah manusia. Sudah ada yang tahu surat An-Nas berjumlah berapa ayatnya? Iya, betul sekali. Surat An-Nas berjumlah 6, yang artinya adalah manusia. Di sana bahwa ayatnya menjelaskan bahwa menerangkan kepada manusia untuk selalu tidak taat kepada bisikan-bisikan setan yang akan membuatnya celaka. Nah, sebelumnya siapa yang hafal surat An-Nas? Yuk kita mengamalkan baca surat An-Nas terlebih dahulu. Kita hafalin ya surat An-Nasnya ya. Nah, sebelum surat An-Nas, kita belajar dulu nih. Kita mengetahui surat An-Nas ada berapa? Ada 6. Diturunkan di mana? Di Al-Quran. Artinya manusia. Kita belajar dulu. Tepuk surat. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Al-Quran. Iya, itu tepuk. Udah bisa semuanya? Udah. Coba sekali lagi tambah itu. Tepuk surat. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Al-Quran. Hafalin ya, bisa baca surat An-Nas? Oke. Coba sebelum ibu ada di tampilan layar, ibu mau tahu dulu siapa yang sudah hafal. Coba suaranya lagi bang. Bismillah. Apa nggak bebas? Oke, coba ibu. Yeay, semuanya dong. Iya, yang lain bisa? Iya, coba supaya semuanya bisa semua. Surat An-Nas ada. Nah, ini dia ada 6 ayat. Yuk kita baca semuanya sama-sama. Ini mungkin tidak asing lagi karena kalian kan anak soleh. Ibu pasti kalau anak soleh dan soleha tiap hari selalu dibaca karena mengaji. Apalagi di sekolah suka selalu ada kebiasaan pagi-pagi itu apa nih? Apa itu namanya? Ya, hukum dan tadarusan. Dan ini nama-nama ayatnya. Jumlah ayatnya ada 6 supaya kalian tahu dan tidak hafal. Maksudnya hanya menghafal. Sekarang kita baca satu persatu. Yuk, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. anak hebat. Tepuk anak hebat. Aku anak hebat, Hebat, hebat. hebat. Iya, anak hebat. Masya Allah, tabarakallah, semuanya sudah hafal dengan pasti surat An-Nas karena waktu kelas 1 sudah ya.
Iya, sering dibaca ketika kita butuh, ketika kita mengaji. Nah, surat Anas yaitu artinya manusia, yang dimana jumlahnya ada 6 ayat. Setelah tadi kita Ibu jelaskan tentang surah Anas, kita akan mengadakan kerja kelompok. Ya, sudah. Ini kan ada tugas yang harus kalian kerjakan tentang surah Anas. Nah, kita bermain. Ada berapa kelompok di sini? Sudah ada 5 ya? Iya. Sudah dipilih ketua kelompoknya? Udah. Coba kelompok 1 siapa aja? Aska. Mana dong suaranya? Saya dulu. Nah, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, udah siap? Nah, sekarang Ibu mau ketua kelompoknya. Kita akan menyusun. Nah, tadi ada berapa surat Anas? Ada 6. Tahu tulisan ayatnya? Bacaannya sudah hafal? Iya, alhamdulillah. Sekarang ketua kelompoknya ngambil nih. Ngambil angka sesuai dengan ayat sejumlah ayat Anas. Nah, dapat nomor berapa? Nanti yang lainnya Ibu kasih untuk memilih sesuai dengan angka yang kalian ambil. Oke, kelompok 1 boleh ambil ketuanya. Ya, oke. Ambil 2. Karena ada 6. Karena jangan dibunuh dulu. Oke, ada 2 sayang. 2. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 boleh 2. 1 aja. 1 aja. Kelompok. Ya. Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Sudah? Nah, oke. Sekarang kalian sudah tahu kan bacaan-bacaan dari surat Anas? Nah, sekarang nih coba kalian kerja. Ayo. Sudah dapat? Oke, sudah dapat? Oke. Kelompok ini mana ayat yang kamu ambil? Sudah dapat? Iya. Kelompok sini kita coba lagi. Ayo kerjasama, mana yang baik yang betul? Iya, berarti ingat pilihnya kelompok. Coba lihat mana ayatnya, ayat berapa itu? Ayat 6. Betul, ini punya ayat 6. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sudah dapat anggota kelompoknya? Nah, tugas kita tadi apa? Menyusun, mengurutkan jumlah ayat dari surat Anas. Ayat ke-1, siapa yang dapat ayat ke-1 kelompoknya? Oke. Sana Baris. Ayat yang kedua kita susun. Oke. Ayat yang ketiga. Oke, susun. Pegang dulu susunnya. Pegang dulu. Tiga. Baik, selanjutnya untuk susunan ayat yang keempat, kelompok siapa? Oh iya, silakan. Kita lalu berikutnya kelompok mana yang dapat ayat kelima? Oke. Berikutnya yang ayat terakhir ada di kelompok 5. Ayo teman-teman, betulkah ini semuanya jumlah dalam surah Anas? Betul? Betul? Ya, kita baca ulang supaya kita hafal. Karena tujuan pembelajaran kita adalah menghafal dan mengetahui jumlah surat Anas. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalian sudah hebat anak ibu. Nah, sebelum ke penilaian selanjutnya nih, biar ibu mendapatkan tambahan nilai lagi yang besar buat kalian, ibu mau nilai perorangan untuk mengulas sejauh mana kalian memahami apa yang tadi kita pelajari. Ya, sebelumnya, oh ya sekali, coba tepuk velocity. Ayo Mbak, tepuk velocity. Ulang semangat. Sekali lagi, tepuk velocity. Oke, kita lanjut supaya kalian tidak stres hari ini sama Bu Neneng. Kalian tuh kayaknya kamu semua. Nah, supaya dapat nilai lagi, ibu mau kasih nilai tambahan buat satu orang supaya sejauh mana kamu sudah memahami. Oke, berisi ya. Ayo, begini. Selamat mengerjakan. Ayo, kerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Nomor soalnya ada nggak? Nomor berapa coba? Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, waktunya sudah habis. Ya, ketua ibu mengumpulkan kertasnya, kertasnya dibantu dan dikumpulkan di meja buku. Oke, ya. Terima kasih kelompok 2. Oke, kelompok 1 siap. Oke. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini pelajaran hari ini. Ada yang masih belum paham? Sudah paham tentang apa tadi pembahasan yang kita pelajari? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Iya, alhamdulillah. Hari ini belajarnya cukup di sini. Nanti semangatnya kita bangun lagi untuk minggu depan. Nah, minggu depan kita akan bahas pelajaran membahas tentang apa? Nah, surat yang berikutnya. Ya, surat yang berikutnya yaitu surat apa? Minggu depan kita akan menghafal tentang huruf hijaiyah bersambung. Nah, minggu depan kita ketemu lagi di pelajaran yang sama, pendidikan agama Islam, yang akan kita bahas nanti belajar di rumah dulu ya. Tentang menghafal huruf hijaiyah yang sudah bersambung. Demikian kegiatan hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita bersambung minggu depan dalam pembelajaran pendidikan agama lagi. Nah, kalau kita mau pulang, biasanya kita perlu disiapkan dulu. Semuanya bawaannya dibawa dulu. Nanti sampai di rumah tidak ada yang ketinggalan. Yuk dirapikan dulu. Kita tasnya dibawa. Tidak ada yang ketinggalan. Siap-siap mau pulang. Kita ketemu lagi minggu depan. Yuk. Kita doa dulu sebelum pulang. Oke, Abang El disiapin lagi mau pulang.